Mari kita bersama menundukkan kepala kita berdoa. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami. Sebab kami percaya Roh-Mu tidak dapat dikuasai oleh ruang dan waktu, bahkan keterbatasan hati kami untuk merasakan akan hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati melalui doa ini, kami rindu untuk menghampiri tahta kekudusan dan kemuliaan Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami, yang berkenan untuk menjumpai kami di dalam peribadahan ini, dan yang berkenan juga untuk bersabda kepada kami pada hari ini. Tuhan, biarlah hati kami ini dipenuhi oleh Roh Allah sendiri, sehingga melalui Roh-Mu yang kudus itu, baik kami ketika kami membaca akan firman-Mu, merenungkannya, menggumulinya di dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh diarahkan hanya untuk menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Pimpin kami ya Tuhan, oleh karena kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudari sekalian dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bersyukur pada hari ini bisa kembali berjumpa dan kita bersekutu bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Baik dengan bersama-sama saudara seiman yang berada di gereja ini, maupun yang saat ini mengikuti secara online di kediaman kita masing-masing. Pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan tentang sebuah tema, yaitu gereja dan generasi milenial. Saudara, generasi milenial menurut beberapa penelitian diperkirakan kurang lebih dimulai dari mereka yang lahir tahun 1981 sampai 1994 atau 96. Tetapi menurut kesepakatan terakhir kurang lebih satu generasi itu diperhitungkan 20 tahun. Jadi kurang lebih dari 1980 ya 80-an sampai 2000-an gitu ya. Tetapi saudara, saya tidak ingin membatasi milenial ini hanya kepada sebuah generasi, tetapi memang kita memahami melalui generasi ini lahir sebuah spirit milenialis, di mana kita tahu ada banyak perkembangan yang berkembang pada era tersebut. Nah, saudara, jadi siapa sih sebetulnya kalau kita berkata tentang milenial? Menurut sebuah penelitian dari tentang generasi milenial yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta bekerja sama dengan BPS, mereka mengidentifikasi bahwa ciri khas dari generasi milenial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah generasi yang memang bertumbuh saat teknologi itu berkembang dengan pesat. Ya, jadi misalnya yang awal mulanya semua serba teks gitu ya, menulis dengan tangan, surat cinta, mulai itu ngalamin yang namanya ada pakai SMS gitu ya. Dulu telepon mesti pakai kartu yang dibolongin gitu ya. Bahkan ada yang sebelumnya lagi ya. Tapi ngalamin tuh, kartu mesti dibolongin dulu gitu ya. Sampai akhirnya masa-masa telepon yang 1-2 detik nggak bayar gitu ya. Telepon bentar, langsung nggak bayar gitu ya. Ngalamin hal-hal yang seperti itu. Bertumbuh di era yang seperti ini. Sehingga memang punya daya kreativitas yang sangat besar. Kemudian penuh dengan informasi karena menemukan banyak sekali informasi di berbagai tempat. Lalu memiliki passion, semangat, gairah yang luar biasa untuk menyambut akan inovasi-inovasi. Karena dia tahu di dalam era dia bertumbuh, inovasi banyak bertumbuh dan dia merasa saya pun harusnya masuk ke dalam proses di mana menjadi bagian para inventor, penemu-penemu. Dan mereka pun tidak sedikit yang mau berjuang untuk bekerja ya produktif di dalam generasinya. Dan memang kita melihat di dalam berbagai aspek kehidupannya, generasi milenial itu sangat aktif. Menggunakan segala sesuatu, menggunakan teknologi. Untuk foto, untuk nyari makan di mana, beli makanan di mana, nyari informasi ini tempatnya oke apa enggak, mau jalan-jalan pakai aplikasi. Bahkan mau diet pakai aplikasi juga gitu ya. Saya ada download aplikasinya ya, tapi belum berhasil saudara. Jadi nggak bisa bergantung sama aplikasinya aja gitu ya. Memang perlu daya juang gitu ya. Nah, seluruh aspek kehidupan bahkan
aspek kerohanian juga bisa ditemukan di dalam teknologi. Lewat HP, membaca Alkitab dan lain sebagainya. Hampir sebagian besar orang-orang mulai dari generasi milenial tidak lagi membaca lewat buku fisik tetapi lewat hal-hal yang digital. Dan memang pada akhirnya dengan segala hal yang ditawarkan, maka mereka jadi sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Hal-hal yang viral, hal-hal yang cepat tersebar secara luas, mereka sangat reaktif berkomentar. Ya, ini era kebebasan berkomentar ya, makanya kalau misalnya kita lihat platform-platform sosial media, banyak sekali istilahnya komen gitu ya, komennya apa gitu ya. Orang bebas banget komen di sana sini, jadi sangat reaktif terhadap perubahan. Tetapi saudara, kemudian apa kata milenial tentang gereja? Dengan spirit yang seperti itu, ternyata gereja dipandang dengan hal seperti ini. Citra gereja dipandang sebagai suatu industri jasa kerohanian. Sehingga tugas dari gereja bagi orang-orang milenial ini merasa ya gereja itu tugasnya, kerjaannya ngapain? Bikin materi-materi rohani. Bikin acara yang menimbulkan pengalaman-pengalaman rohani. Gereja menjadi sebuah alternatif untuk gimana sih aku bisa ngalamin aspek rohani ya di sini. Tapi yang lain ya di luar gereja. Hal-hal yang lain itu tidak dialami di gereja. Gereja itu khusus untuk materi-materi rohani dan pengalaman rohani. Lalu bagi gereja-gereja yang kemudian merespons akan hal itu, beberapa akhirnya salah tangkap. Sehingga mereka merasa aduh branding gereja kita kurang keren. Makanya orang-orang pada lari. Gereja ditinggalkan oleh anak-anak muda. Kenapa? Karena merasa brandingnya salah. Marketingnya nggak tepat. Engagementnya sangat rendah. Mereka yang kemudian merasa gagal mencoba untuk menciptakan produk-produk dan menggunakan teknik marketing yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, milenial pada akhirnya juga berangkat kepada sebuah kesimpulan. Bahwa ya memilih gereja itu sebetulnya satu pilihan saja. Gereja dianggap harus mampu bersaing di marketplace karena mereka menjadi seorang konsumen-konsumen muda begitu. Yang sudah tahu, punya pengalaman, ya punya pengetahuan, bisa ngeliat dari channel di sini, bisa ngeliat channel di situ, kita bisa ikut ke gereja sini, bisa ke gereja situ. Sehingga akhirnya mereka memang lebih selektif. Milih, wah kalau temanya lagi bagus, datang. Kalau pembicaranya lagi bagus, datang. Kalau tema sama pembicara nggak bagus, nggak mau datang. Alasannya online gitu ya, dan lain sebagainya. Saudara, itu spirit dari milenialis. Tapi apakah betul memang gereja itu sebetulnya seperti itu, saudara? Apakah gereja itu sebetulnya seperti itu? Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita melihat dari firman Tuhan khususnya dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kita mau lihat sejak Tuhan Yesus itu datang ke dunia dan memulai sebuah gerakan menjadi pengikut Kristus yang kemudian berkembang menjadi gereja. Dengan apa sih Tuhan Yesus itu memulai akan spiritnya? Ya, di dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, kata kujadikan itu memiliki makna di dalam bahasa asli make, manufacture, atau construct. Bagi rekan-rekan yang mungkin familiar dengan istilah ini di dalam pekerjaan atau di dalam perkantoran atau mungkin di dalam usaha. Kita tahu bahwa sesuatu dijadikan itu pasti membutuhkan elemen yang berasal bukan dari dirinya sendiri. Sesuatu yang mungkin dari barang mentah, diolah, mengalami proses sehingga dari yang tadinya itu tidak berbentuk menjadi punya bentuk. Yang tadinya kurang bernilai, diekstrak sehingga menjadi bernilai, berharga, dimurnikan dan lain sebagainya. Lalu kita lihat ini adalah kata pertama dari Tuhan Yesus ketika mengajak murid-muridnya. Bagaimana dengan kata terakhir daripada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya? Satu ayat yang juga mungkin kita sudah sering dengar di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus pada bagian ini berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya mengajak kita kembali menyimak kata jadikanlah di situ. Ya memang di dalam bahasa aslinya mengandung makna
mateteo gitu ya, memuridkanlah. Tetapi kalau kita cek sebetulnya juga di dalam itu proses pemuridan itu gimana sebetulnya? Itu adalah proses di mana seseorang menolong orang yang lainnya untuk berprogres, berproses dari yang sebelumnya tidak bisa baca Alkitab jadi bisa baca Alkitab. Yang sebelumnya cuma baca Alkitab, tahu oh teks ini ada di sini, ada di situ, ada di sini. Jadi mulai mengerti. Sehingga melalui proses itu mereka menjadi semakin dewasa. Bukan menjadi orang yang jago ngafal ayat. Tapi bisa menghidupi dengan jujur di dalam pengalamannya. Bagaimana Tuhan itu melalui firman-Nya punya kuasa untuk mengubah seseorang menjadi pengikut Kristus. Serupa dengan Kristus. Sehingga saudara bagi kita yang adalah generasi milenial atau saya mungkin menggunakan istilah yang lebih umum bagi kita anak-anak muda. Saya mengajak kita untuk melihat gereja untuk generasi milenial. Bahwa segala sesuatu di dalam gereja itu ada prosesnya. Butuh waktu. Tidak bisa kemudian kita datang ke gereja, kita ngerasa aduh gak nyaman nih di sini temannya gini gitu langsung udahlah mau pergi aja. Semua butuh waktu untuk settle. Kalau kita melihat para murid-murid ketika mengikut Tuhan Yesus merekanya pun kebingungan. Ada yang mau ikut, Tuhan aku mau mengikut engkau. Tuhan Yesus bilang apa? Bagi kamu mau ikut sama anak manusia, gak ada tempat buat nyaman-nyaman, buat santai-santai. Wah kalau misalnya orang zaman sekarang mungkin gak mau ikut Tuhan Yesus semua. Wah gak asik tempat nongkrongnya. Batu yang bagusan dikit kayak apa gitu ya mungkin kalau di zaman itu. Mereka akan kecewa. Sehingga kita perlu menyadari bahwa masuk ke dalam proses gereja ketika kita dijadikan itu butuh waktu. Ada prosesnya. Lalu yang kedua, ya kita melihat tadi butuh waktu karena milenial cenderungnya punya spirit yang gak sabaran gitu ya. Pengen ngerasain experience ya. Begitu datang ke gereja ini aduh aku feel diberkati, aku ngerasa tersentuh hatiku. Begitu ke gereja ini aduh kok hatiku gak tersentuh apa-apa ya. Fokusnya kepada dirinya sendiri, gak sabar dengan proses Tuhan. Dan yang kedua kita teman-teman dalam generasi milenial perlu melihat bahwa di gereja kita tahu bahwa itu semua tidak berasal dari dirinya sendiri. Gereja adalah proses di mana kita mengaccept, menerima bahwa ada bagian dari luar diri kita yang disediakan untuk menajamkan kita. Sebuah elemen yang tidak ada dalam diri kita yang akhirnya mungkin bisa menggesek kita. Ada yang mungkin menempa kita, membentuk kita. Teman-teman yang milenial cenderung biasanya sudah yakin bahwa dirinya orang yang sudah selesai, sudah beres. Jadi aku tidak perlu dibentuk dari luar, aku tahu gimana cara menjadi diriku yang aku mau. Kita perlu belajar bahwa tidak semua itu berasal dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga Tuhan Yesus tadi mengatakan kujadikan. Ini adalah proses yang berarti sebetulnya karya perubahan itu berasal dari Tuhan. Kita menyerahkan diri kita yang tidak berpengalaman, tidak berpengetahuan untuk dijadikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang membentuk. Itu sebabnya kita butuh yang namanya kerelaan hati. Saudara rekan-rekan di dalam generasi milenial punya semangat yang cenderung mau melakukan perubahan sendiri. Mungkin mau menerima kritikan, oh ya saya salah gitu. Tapi prosesnya caraku sendiri gitu. Aku mau dengan gayaku sendiri. Tidak mau menerima bahwa proses pembentukan itu sebetulnya juga melibatkan orang-orang yang dari luar diri kita. Di mana Tuhan bekerja kepada kita. Dan yang terakhir juga dalam bagian ini. Tuhan Yesus mengingatkan untuk menjadikan muridku, murid Tuhan. Bukan muridmu, pergilah jadikanlah muridmu. Tidak. Sejak dari awal Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk menjadikan murid-murid Tuhan. Bukan murid yang akhirnya bergantung sama orang-orang yang keren ini. Tetapi menjadi muridnya Tuhan itu artinya murid-murid ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan murid-murid ini sendiri belajar bergantung sama Tuhan. Jadi spirit kita yang seringkali dimiliki oleh generasi milenial. Suka, senang menemukan cara sendiri, punya gaya sendiri, punya style sendiri. Lalu senang dengan proses kemegahan itu. Take it for granted. Diambil menjadi bagian untuk kemuliaan diri sendiri. Ini yang kita harus berhati-hati. Bukan karena prosesnya kita. Tetapi karena Tuhan yang menjadikan untuk menjadi murid dari Tuhan itu sendiri. Saudara, tantangan dari milenial yang serba cepat. Suka bergerak sendiri.
tidak suka dengan gesekan. Itu seringkali muncul di dalam fenomena yang menjamur di masa pandemi ini. Mudah sekali untuk berpindah-pindah gereja. Apalagi udah online gitu ya. Gampang, tinggal ganti channel aja. Wah ini lagi gak enak nih musiknya kresek-kresek. Ganti gitu ya. Wah ini yang khotbah kurang engaging, ganti. Saudara, mungkin kita bisa menemukan satu tempat di mana akhirnya settle, nyaman. Wah ini bagus, aku merasa dapat pengetahuan banyak sekali dari sini. Pengajarannya oke-oke dan lain sebagainya. Yes, saya percaya kita sangat bisa menjadi seorang Kristen yang bertumbuh di dalam pengetahuan. Tetapi tanpa komunitas, kita pasti tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam kasih. Sebab apa? Karena untuk kita mengekspresikan kasih, untuk kita bisa melatih kasih kita membutuhkan orang lain. Saudara, mungkin kita bisa berkata, waduh, lebih gampang mengasihi orang-orang yang ada di luar gereja. Lebih enak. Saya kasihi mereka kok tanpa saya harus mengasihi orang-orang di gereja. Saya mengasihi di kantor saya, di pekerjaan saya, di kampus saya, dan lain sebagainya. Yes, kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan kepada mereka. Tapi saya mau nanya, siapa yang mengoreksi kita dalam kasih kalau kita tidak berada di dalam gereja? Saudara, gereja memang tidak selalu menjadi tempat yang penuh dengan kemeriahan, kesukaan, dan kesenangan. Tetapi saya percaya anugerah Tuhan cukup di dalam gereja untuk membentuk dan memurnikan kita di dalam cara kita membagikan kasih dan mengalami kasih Tuhan yang seringkali kita lewati dengan cara-cara yang kita nggak pernah sadari. Tapi Tuhan tuh sedang bentuk kita lewat teguran, lewat peringatan. Itu pun cara Tuhan belajar, Tuhan mengasihi kita dan kita belajar kasih daripada Tuhan. Bukankah di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 juga dikatakan, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, sekalipun aku memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, semua itu sama sekali tidak berguna. Saudara, spirit milenialis dapat menghambat pertumbuhan yang nyata. Tapi saya mengajak kita sebagai generasi muda untuk menjadi milenial yang spiritual, yang rohani, yang artinya memandang gereja sebagai sarana anugerah Tuhan, di mana melalui keunikannya, orang-orang yang ada di dalamnya dipanggil untuk berproses bersama-sama menjadi murid Kristus. Saudara, kita juga perlu melihat ya, tidak hanya bagaimana para milenial itu seharusnya memandang tentang gereja, tetapi kita juga perlu mengerti perasaan dari para milenial di tengah-tengah gereja. Saudara, ada sebuah gambar, ada beberapa gambar yang kemudian diajak para milenial itu untuk milih. Kalau kamu menggambarkan gereja kira-kira di masa sekarang ini, gambar mana sih yang paling merepresentasikan gereja pada hari-hari ini? Dari sekian banyak gambar yang sebetulnya ada yang baik-baik ya. Satu gambar yang paling banyak dipilih adalah gambar seseorang yang membawa Alkitab lalu dengan tangan yang menunjuk. Saudara, bagi para milenial, gereja pada hari-hari ini seringkali dirasa sebagai gereja yang suka menghakimi, yang suka memberikan penilaian, yang suka memberikan penghakiman tanpa bertanya terlebih dahulu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Gereja dipandang sebagai gereja yang hipokrit, munafik, gereja nggak relevan, gereja penuh dengan penghakiman. Dan tidak sedikit orang-orang yang aktif ke gereja, yang mengajak anak-anaknya juga berangkat ke gereja, kerap kali menjadi orang yang suka menghakimi. Sehingga menggunakan istilah Tuhan, gereja, Alkitab untuk memaksakan kehendaknya.
Saudara, saya berkata begitu karena saya adalah pelakunya. Saya orang-orang yang pada saat itu betul-betul bodoh sekali. Saya bisa berkata sama adik saya, kalau kamu gak ke gereja, kamu lihat dong papa mama kita dianggapnya seperti apa. Saudara, itu penyataan yang sangat mengerikan. Yang saya percaya telah melukai keluarga saya. Apa kata orang kalau misalnya semuanya jadi pengurus, kok kamu gak jadi pengurus, kamu gak aktif, kok kamu gak datang ke gereja. Nanti orang-orang pada nanyain papa mama ini kenapa anaknya, ada masalah atau apa. Saudara, akhirnya gereja dijadikan satu label untuk menghakimi anak-anak milenial. Jadi jangan heran kalau anak-anak milenial itu jadi enggan ke gereja. Mereka pergi dari gereja. Mereka merasa gereja sudah terlebih dahulu menghakimi mereka sebelum mereka datang ke gereja. Saudara, itu sebabnya juga kenapa Paulus pernah mengingatkan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bagian A. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya memang, anak muda seringkali menjadi mudah sekali untuk dianggap remeh, dianggap rendah. Kenapa? Karena kurang berpengalaman. Ini ayat ini menunjukkan bahwa anak muda pada zaman itu pun seringkali dianggap rendah. Dan Paulus mengingatkan, jangan kamu merasa rendah. Pada saat itu orang-orang yang jauh lebih dewasa dari dia menganggap kamu ini rendah. Kamu ini kurang berpengalaman. Belajar dong sama om, tante, sama kakek, nenek, papa, mama, dan lain sebagainya. Saya sadari rekan-rekan, kurangnya pengalaman bagi anak-anak muda adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Sangat wajar. Saya pun sampai ada di titik saat ini. Saya sadar kok masih banyak sekali hal-hal yang sebetulnya saya belum alamin dan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian sudah alami. Dan sangat pantas untuk Bapak Ibu berkata kepada saya kurang berpengalaman. Saya sadar. Tetapi saudara, meskipun kita yang kurang berpengalaman dan rentan dengan kesalahan, saya mau mengajak kita untuk berhati besar. Untuk melihat bahwa kurangnya pengalaman atau kesalahan dari anak-anak muda bukanlah sebuah ruang untuk di mana anak-anak muda itu disalahkan. Kesalahan sebetulnya, jikalau itu di tangan Tuhan, menjadi satu momen perubahan yang sangat powerful. Kita ingat ada banyak sekali orang-orang yang jatuh di dalam dosa ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan gunakan itu justru untuk merubah hatinya. Dan mereka menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Maka saudara, kita harus berhenti jika punya spirit yang kemudian menggunakan kesalahan, kurangnya pengalaman sebagai sebuah ruang untuk menyalahkan anak-anak kita dan merendahkan anak-anak kita. Maka saudara, saya mengajak kita juga di dalam sebagai gereja melihat orang-orang, anak-anak muda di dalam generasi milenial. Seperti apa yang juga ditunjukkan oleh satu pribadi, yaitu Nabi Eli. Ketika di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 dan 18 kita bisa melihat nyata betul bahwa memang Samuel itu adalah pribadi yang masih muda. Tetapi dia pada saat itu berada di dalam pengawasan Imam Eli. Tetapi pada saat itu Tuhan pun hadir melalui Samuel yang masih muda itu. Segala hal yang disampaikan Tuhan disampaikan kepada Samuel. Dan Samuel pada saat itu ada di sebuah ambang. Ngeri sebetulnya untuk cerita kepada Eli. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah penghakiman kepada keluarga Eli pada saat itu. Tetapi saya mengajak melihat kembali untuk kita berbesar hati. Seperti apa yang Eli lakukan di dalam ayat 18. Dia berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat bahwa generasi milenial adalah generasi yang juga sebetulnya di mana Allah itu mau hadir dan nyata lewat diri mereka. Sehingga kita sebagai gereja memandang generasi milenial, mengizinkan, menerima Allah menyatakan dirinya juga melalui anak-anak muda ini. Itu berarti bukan hanya mengizinkan anak muda itu berbicara. That's good, itu bagus.
tetapi juga take it seriously, lebih serius lagi. Menerima apa yang dibicarakan dan mengajak mereka bersama-sama menemukan Tuhan melalui apa yang mereka alami, melalui apa yang mereka rasakan. Di sanalah bagaimana kita bisa dealing dengan generasi milenial. Lalu yang selanjutnya diberikan contoh juga di dalam proses bagaimana Musa memuridkan akan Yosua. Yosua juga adalah seorang anak yang muda ketika dia mengikut akan Musa. Bahkan dikatakan dia sebagai abdi dari Musa, dan Yosua itu pada saat itu ya kerjanya mengikuti akan Musa, dan di dalam Keluaran 33 contohnya dia ada di luar hanya menjadi seorang penjaga akan kemah ketika Tuhan pada saat itu berjumpa dan berbicara langsung dengan Musa. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat sepanjang kehidupan Yosua bersama dengan Musa, kita lihat Musa pun mendampingi akan Yosua. Dia memberitahu bagaimana isi hati Tuhan. Dia mendampingi Yosua bagaimana caranya melihat dan menemukan Tuhan. Ketika umat-umatnya sedang rebel, sedang memberontak dan lain sebagainya. Ketika penuh dengan tekanan, ketika dicurigai, dilukai, diragukan akan kepemimpinannya. Yosua ada bersama dengan Musa dan Musa mendampingi Yosua untuk melihat akan Tuhan. Sehingga pada momen di saat Musa hendak meninggalkan umat Israel oleh karena dia akan meninggal. Pada saat itu ditemukan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab apa yang telah diajarkan Tuhan kepada Musa, itu pun diajarkan kepada Yosua. Sehingga kita melihat bahwa gereja untuk generasi milenial, sikap yang perlu kita tunjukkan adalah mendampingi anak-anak muda ini. Mengajak dia, membantu dia untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi pribadi yang Allah kehendaki. Bukan yang aku kehendaki, bukan yang orang tua kehendaki, tapi apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Kita mendampingi mereka sampai mereka tahu, oh ternyata Tuhan mengajak kamu untuk menjadi pribadi yang seperti ini loh. Ternyata Tuhan itu sedang menempatkan kamu di berbagai tempat ini untuk kamu bisa menjadi berkat di generasi ini. Di bagian ini, di area ini, di pekerjaan ini. Dan lain sebagainya. Saudara, proses untuk menjadikan anak-anak muda sebagai murid Kristus itu bukan perkara menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang Kristus kehendaki. Tetapi kita lakukan dengan mendampingi, membimbing, menunjukkan bagaimana seseorang menghidupi kehidupan untuk mengikut Kristus. Saudara, ketika di dalam 1 Timotius tadi Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Usia Paulus pada saat itu sudah 70 tahun kurang lebih. Berbicara kepada Timotius yang mungkin baru sekitar 30-an tahun. Persis di dalam range yang masih masuk di dalam usia milenial. Tetapi pada saat itu bukan Paulus berkata-kata sebagai orang tua yang hanya ngomong kepada orang yang lebih muda. Jauh sebelum itu, ketika Paulus masih sangat muda dan Timotius jauh lebih muda lagi. Dia pernah berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sehingga kalaupun tadi Paulus sempat berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Paulus bukan cuma menyuruh Timotius untuk menjadi seperti itu. Tapi Paulus juga menunjukkan bagaimana bisa hidup di dalam kesucian, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam kasih dan lain sebagainya. Saudara, yang generasi ini butuhkan bukanlah kemewahan gedung, bukanlah variasi acara, bukanlah konten yang menjadi daya tarik. Pada waktunya itu semua akan terbukti sirna. Tetapi yang generasi ini butuhkan adalah contoh teladan. Bagaimana sih aku di masa seperti ini bisa menjadi pengikut Kristus? Ajarin aku dong, Papa, Mama.
ajarin aku masih SMP nih, aku masih SMA nih, aku mau kuliah nih. Gimana caranya aku bisa menjadi pengikut Kristus? Aku udah mulai masuk kerja nih. Aku mulai di dalam pekerjaanku ada hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak benar. Gimana sih caranya aku bisa menjadi pengikut Kristus ketika aku hadapin seperti ini? Apa yang kita ajarkan, apa yang kita teladankan, itu akan menolong mereka untuk menjadi pengikut Kristus yang bersandar kepada Tuhan sendiri, bukan kepada diri kita. Dan mereka pun kemudian bisa mengajarkan kepada generasi-generasi seterusnya untuk belajar menjadi pengikut Kristus. Saudara, Tuhan Yesus sendiri ketika datang ke dunia bukan datang untuk menyelesaikan perkara dosa saja dan mengajak umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi dia juga melewati suatu proses selama 3 tahun pelayanannya di dunia. Dia membuat akan murid. Dia menjadikan murid. Dan dia bukan cuman sekedar menyuruh mereka gimana melakukan firman Tuhan. Ketika berbicara tentang keuangan, dia bukan cuma memberikan perumpamaan tentang bagaimana kamu jangan menyimpan harta di dunia, tetapi kamu simpanlah harta di surga. Tetapi dia juga menunjukkan bagaimana di dalam kehidupannya. Seharusnya dia adalah guru yang sangat dilihat besar oleh orang-orang. Dia bisa kumpulin uang banyak, tetapi ia tidak lakukan itu. Ketika ia bisa dapat popularitas, ia tidak memutuskan untuk menjadi orang yang populer. Karena visi dia bukan itu. Visinya adalah menyelamatkan anak-anak manusia yang terhilang. Dan juga membawa mereka untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus dibentuk. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan mengajarkannya terus kepada generasi selanjutnya. Kiranya kita pun bagi teman-teman yang berada di generasi milenial, anak-anak muda. Pandanglah gereja sebagai sebuah sarana anugerah untuk kita bisa berproses di dalam sukanya, di dalam dukanya. Dan setiap kita pun yang memandang akan generasi milenial juga berbesar hati. Tidak menjadi orang-orang yang menghakimi, tetapi yang selalu bertanya di balik segala sesuatu yang terjadi pada diri mereka. Dan bahkan mendampingi mereka untuk menemukan panggilan Tuhan yang khusus, yang indah. Untuk mereka menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu sabar dan begitu baik terhadap kami. Engkau terus menambahkan anugerah bagi kami yang kerap kali gagal dan kerap kali abai terhadap apa yang sebetulnya Tuhan itu mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sering menjaga image kami sebagai orang Kristen. Tanpa sadar kami pun juga akhirnya melukai pandangan kekristenan di mata generasi milenial. Tuhan ampuni kami jikalau kami menjadi pribadi-pribadi yang lupa bahwa Tuhan Yesus pun ketika mengundang murid-muridnya tidak mengundang dengan sebuah penghakiman dan ketakutan, tetapi memberikan sebuah undangan untuk bisa mengikut Tuhan, dibentuk olehnya, dan ada suatu pengharapan dari mereka yang sekedar menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Satu kemegahan, keindahan, anugerah yang Tuhan percayakan kepada murid-murid-Mu. Demikianlah Tuhan, kiranya kami pun juga bisa menolong generasi milenial ini, memenangkan dirinya di zaman ini, dan bahkan Tuhan kemudian memakainya, memenangkan banyak jiwa di generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, untuk setiap perenungan-perenungan yang kami boleh renungkan bersama. Kiranya Tuhan boleh menyentuh hati kami dan memenangkan jiwa-jiwa di generasi milenial ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.